ثم Bismillah Al-Fadhul Marhum Kisah Al-Arifin Kisah Al-Arifin Ibadah Sansudah Munawar Hari Al-Fadhil Muzalah Kisah Al-Arifin Al-Arifin Radulullah Al-Mu'asai Sayyid Sufiyatul Hakikin Wal Ulama'i Al-Amin Wal Aimatil Mujtahidin Inna Allah Ta'ala Ya'mina Bihi Mayatihim Wa Yudhuna Bima'adati Wa Yunfaqna Barakatihim Wa Anwari Wa Surari Wa Ummi Fidili Wa Yawla Wa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw zilla aw dhalla aw adlima aw dhama aw adala aw alayya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la rabbana sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wudul wudu'i sittatun. An-niyatu at-tani ghaslul wajhi. Ada ghusl, ada ghusl. At-tani ghaslul wajhi wa harfuhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyaini wa taqani ulan wa ardan min al-uduni ila al-uduni. At-thalithu ghaslul yadayn ila al-mirfaqaini. Ar-rabi'u mashu syai'in min basharati ra'si aw sya'rin fi hajjihi. Al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kayfiyati. Sekarang kita sudah masuk dalam pembahasan fikih. Kalau sebelumnya adalah usuluddin, sekarang kita masuk dalam pembahasan fikih. Apa itu fikih? Fikih itu menurut etimologi adalah paham. Jadi fikih menurut etimologi adalah paham. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah akan memfikihkan, memahamkan dalam urusan agama. Fikih dalam terminologi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillati at-tafsiliyah. Jadi menurut terminologi fikih adalah ilmu yang membahas seputar hukum syariat yang dipraktekkan, yang diambilnya dari dalil yang terperinci. Ini perlu ditulis. Apa itu fikih? Nanti kita yang fikih tidak tahu apa itu. Tulis. Yang di rumahnya dengan seorang santri, kok ada pelajaran fikih? Itu fikih itu apa? Tidak tahu. Beda kalau yang katanya Ustaz Hafid, itu memang pelajarannya cuma takdir. Beda kalau yang sudah belajar. Jadi bersentuhan dengan
yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Itu bukti. Ini ada yang tidak hadir. Siapa? Kemana? Dipahami tentang fikih ya. Kalau misalnya kapan-kapan ditanya apa itu fikih secara etimologi dan terminologi bisa ya. Seorang santri harus paham ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu'i ada fardu-fardunya wudu. Sitatun ialah ada 6. Wudu'i ada fardu-fardunya wudu. Sitatun ialah 6. Al-awwalu ada yang pertama andiyatu ialah niat. Balik lagi ke niat. Salat yang diawali dengan niat. Wudu juga diawali dengan niat. Segala sesuatu kalau kemudian diniatkan kepada Allah, maka akan mengundang keberkahan. Tapi kalau kemudian niatnya sudah bukan karena Allah, diajrin nas, karena hanya semata-mata karena manusia, maka jangan mengharap pahala dan mengharap keberkahan dari Allah. Mondok niatnya lillahi ta'ala, karena semata-mata karena Allah. Makanya diatur. Jangan kemudian saya mondok biar jadi apa? Biar jadi kiai. Ini pentingnya niat. Saya mondok biar jadi apa? Biar jadi ustaz. Bukan seperti itu. Saya sekolah, saya sekolah di jurusan ini, jurusan itu, biar kemudian kalau saya keluar dari sekolah itu menjadi ahli begini. Iya, memang secara logika memang masuk akal. Tapi jangan kemudian kita merubah niat yang pernah diajarkan oleh para salafus saleh, yaitu antakuna niatul muta'allimi wal muallimi wal walidain khalisatan liwajhillahi ta'ala. Harus murni karena Allah. Harus ada niatan dari seorang santri wal muallimi dan gurunya sekular, gurunya yang ngajar, wal walidaini dan orang tuanya, orang tua santri yang memberikan dukungan, baik itu dukungan berupa materi, dukungan berupa apa? Support agar anaknya rajin belajar sewaktu di pondok ataupun di sekolah. Harus murni karena diwajibkan, murni karena Allah. Jangan sampai punya niatan sekalipun orang tua, nah kamu mondok yang rajin, biar nanti kalau pulang kamu jadi kiai. Tidak boleh. Kamu mondok yang rajin, biar nanti kalau pulang kamu bisa menjadi ustaz. Logikanya memang iya, seorang santri kalau sudah pulang, logikanya memang akan menjadi ustaz. Logikanya secara logika. Terus kalau kemudian ada santri yang tidak menjadi ustaz setelah pulang, pas mau bunuh diri, tidak bisa ya. Sekolah ikut jurusan mesin misalnya, setelah keluar ternyata tidak bisa mesin, masa mau bunuh diri? Tidak mungkin. Ada teman saya jadi kepala sekolah, kindernya apa? Sarjana hukum. Ini nyambungnya di mana ini? Sarjana hukum biasanya menjadi pengacara, menjadi advokat. Ini jadi kepala sekolah. Masa sangat sarjana hukum, bukan salah hal. Jadi terkadang tidak semuanya yang yang dilogikakan itu kemudian Allah memberikan sesuatu yang sesuai logika itu. Ada salah satu mahasiswa di STEM Jember dari Madura, kuliah di STEM Jember, ngambil studi bahasa Arab di Jember, tinggal di tepasnya masjid STEM Jember. Kemudian setelah pulang, tahu-tahu mengadakan tasyakuran karena sudah punya rumah, juga punya mobil, difasilitasi oleh sebuah perusahaan dan kebetulan diterima di sebuah perusahaan yang
ternama di Indonesia itu sebuah perusahaan pabrik farmasi, pabrik obat, Tempo Scan Pasifik. Kemudian ditanya, apa tugas jenengan? Apa tugas antum di perusahaan itu? Antum itu kan kuliahnya jurusan bahasa Arab. Terus kok bisa diterima di pabrik farmasi? Sampaikan, saya itu tugas saya di pabrik adalah mengkampanyekan kepada dokter tentang komposisi obat. Jadi obat ini komposisinya begini, bisa menyembuhkan sakit kepala, bisa menyembuhkan ini dan itu. Sampean kan jurusannya bahasa Arab, tidak nyambung. Ini fakta. Kok bisa? Masa mempromosikan obat karena karena kuliahnya jurusan bahasa Arab, masa mempromosikan obat dengan ikram, gitu. Masa kasrepa kan gitu, bahasa Arab kan gitu kan. Ilmu lughah, fikih lughah, nahwu, sarraf, balagha ya. Ini bisa diterima di pekerjaan pabrik obat. Dan saya yakin beliau itu kuliah tidak ada niatan saya kuliah bahasa Arab, nanti kalau sudah lulus biar diterima di pabrik obat. Tidak mungkin punya niatan seperti itu. Tapi kalau Allah sudah yang memberikan, biarkan Allah yang menentukan. Kita hanya berproses saja. Berproses, waktunya belajar, waktunya ngaji. Kemudian setelah itu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Berproses apa yang dibimbingkan oleh guru, tidak usah. Dalam taklim itu tidak boleh justru minta agar diberikan sebuah pelajaran yang sesuai dengan kehendaknya. Justru dalam taklim tidak boleh. Seorang santri memilih, tapi harus pasrah, harus tawakal penuh kepada guru. Karena guru itu sudah tahu, oh ini pantasnya di ini pantasnya di ini. Biarkan, pasrahkan kepada guru. Kapan hari saya buat status off the record, ini bukan kemudian saya berkampanye. Tidak. Ada teman saya yang tanya, terkait sikap saya tentang pilkada di Situbondo. Karena dulu saya dinilai aktif, kemudian sekarang dianggap pasif. Dulu saya aktif, ikut di beberapa kegiatan politik praktis, kemudian sekarang dinilai pasif. Saya sampaikan iya, karena saya ingin fokus ke pesantren. Saya pengen fokus menggembleng santri yang ada di pesantren ini. Karena ini adalah amanah dari orang tuanya, dan sebagian juga ada santri yang dititipkan langsung oleh Syekhuna Ki Haji Raden Muhammad Al-Zaid Ibrahim. Jadi saya ingin fokus betul-betul bagaimana saya memberikan pembinaan kepada mereka, saya melatih skill mereka sehingga juga skillnya meningkat. Saya ingin fokus. Ya tapi kan boleh sampean memberikan bocoran siapa kira-kira pilihan sampai. Oh, saya rasa kalau soal itu sampai tidak usah tanya. Oh, kok bisa seperti itu? Sampai kan pasti akan tahu sudah. Siapa guru saya? Saya bilang seperti itu. Saya belum mudah disyukur itu. Jadi yang menjadi pilihan pesantren saya sewaktu saya mudah disyukur itu sudah pilihan saya. Kadang-kadang ada orang yang ngomong soal kekiai tetap di hati, dia tetap di hati. Tapi soal pilihan lain lagi. Kalau saya tidak seperti itu. Sewaktu saya memilih beliau sebagai guru, murabbi saya, murabbi ruh saya, pembimbing saya dalam urusan agama dan akhirat, maka sangat tidak pantas bagi saya kalau kemudian saya meragukan tentang ikhtiar beliau di dalam urusan dunia. Jadi sewaktu saya memilih beliau menjadi pembimbing rohani saya, maka tidak pantas kalau kemudian saya masih ragu terhadap ikhtiar beliau dalam urusan
agama, dalam urusan dunia. Jadi itu wilayahnya dengan dia. Karena memang alhamdulillah dari dulu saya tidak pernah berseberangan dengan guru saya. Jadi jelas, bukan kemudian langkah saya, sikap saya tidak jelas. Ini diambil hikmahnya, jangan diambil politiknya. Gitu. Ditauladani apa ya? Bungkollah pangistona dekat guru. Jangan kemudian dinilai oleh wah orang mulai politik orang bukan seperti itu. Tapi bagaimana sikap seorang santri, hendaknya sikapnya seorang santri kepada guru. Wah bungkol ke guru. Mun saya kasih ini adu bunga saya. Mun tak saya kasih ini pas tak adu bunga ada programnya guru. Bukan seperti itu menjadi seorang santri. Makanya almarhum Ki Haji Raden Ahmad Tas'ad menyampaikan pangestona, bukti kesetiaan seorang santri itu apabila dia berseberangan jalan dengan gurunya. Dia berani tidak membuang egonya, memilih atau menurut dengan guru. Itu disampaikan oleh Bapak. Jadi hendaknya menjadi seorang santri, menjadi seorang murid sesuai dengan taklim itu. Taklim itu pergunakan sudah. Ada mencari ilmu ya taklim itu. Hendaknya ada sambil ini. Apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru itu sudah. Kan di sana ada larangan seorang santri jangan meminta. Saya biar diajarkan ini. Meskipun logikanya kan boleh-boleh saja. Tapi dalam secara adab dia akan menuntut, ya kan? Menuntut untuk gurunya begini. Tolong saya ajarkan ilmu kebal sehingga seperti. Ya logikanya boleh. Apakah ada larangan? Boleh, tidak apa-apa. Tapi secara adab seorang santri menuntut kepada seorang guru yang ini kemudian dikhawatirkan. Meskipun boleh-boleh saja. Makanya ada kalau santri-santri dulu tidak diajarkan oleh kiainya diam saja. Seperti yang saya ceritakan ada Kiai Abbas yang masih kecil. Orang Banyuwangi datang kepada Syekhuna Khalil. Siapa menajam? Saya Abbas Kiai. Oh, benar kiai dong. Iya, kamu masih kecil. Masa mau ikut pelajaran? Sudah, begini saja. Dan diikutkan dengan Syekhuna Khalil. Kamu jaga halaman ini jangan sampai kotor. Iya kiai, tidak menuntut siapa saya mau ngaji itu tidak. Tapi pasrah kepada saya mana boleh. Tahu-tahu malam-malam hujan lagi ada di bawah pohon mangga. Siapa benar? Abdina Abbas kiai. Apa saya ini kuat? Enggi kiai. Loh, ada di situ katanya. Menjalankan pesannya ajunan kiai. Loh apa? Katanya jangan sampai halaman jangan sampai kotor. Kalau saya tinggal diri khawatir ada pohon, ada daun pohon mangga ini yang jatuh kemudian saya tidak tahu. Jadi kotor. Jadi kalau kemudian seperti itu kan saya mengkhianati perintahnya guru katanya. Oh, jadinya colong kamu pun perak mereka tapi ajar perak. Sudah ajar. Wakilah juga. Saya Khalil itu sewaktu agar tuh Syekh Hasyim Asy'ari mondok, sewaktu Syekh Hasyim Asy'ari mau ngaji kan dia. Syekh Hasyim Asy'ari mau ngaji sama Syekh Khalil dicegah. Tim, Nyai mau masak, Bu Nyainya mau masak, tidak ada kayu bakarnya. Coba kamu cari kayu bakar di utara, ya Nyai. Setelah nyampe dari kayu bakar, Kiai sudah selesai merokok, tidak jadi ngaji. Udah coba ke agar saya
Ya Hasyim Asy'ari ini mau ikut ngaji. Lagi-lagi tidak boleh. Itu punyanya Muhammad diisi. Yang dia akhirnya sampai tidak pernah ngaji, tapi karena barokah taat kepada gurunya, ilmu transfer langsung di bluetooth. Begitu kan ya logikanya, langsung di bluetooth. Begitu juga guru kita Hadratul Marhum Syekh Samsul Arifin, sewaktu mau mondok sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Nyai Haji Rohia, sewaktu ada wawancara dari TV One kalau tidak salah itu tentang proses berdirinya Pondok Pesantren Salafi Syafi'iyah, sewaktu dikirim untuk ngaji, untuk mondok kepada Syekhona Khalil, ya saat malah dibekali dengan peralatan apa seperti parang, ya. Pokok alat-alat pertanian itu. Makanya sekarang di Sukorejo menjadi booming setelah jadi mondok. Waktu ini yang ngabdi ngaji, bahkan ngabdinya didahulukan. Membarang ngabdi dulu lo tak ngaji. Khawatir baru karena rumah ilmu tak ada bisa menyesatkan. Terus walaupun belum partai, walaupun hijau pencelang. Maaf ya, hijau itu nih kalau dicelang ya, tapi celek iya coba celek saya celang. Iya karena barokahnya rumah ilmu ada bisa menyesatkan kepada masyarakat. Iya. Tapi sebaliknya ilmu banyak, tapi barokahnya ada. Aku juga. Makanya beliau menyampaikan barokah itu. Beliau biasa menyampaikan barokah itu tidak akan diturunkan selama yang bersangkutan masih bermasalah. Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru. Tidak akan diturunkan oleh Allah. Barokah Allah yang akan memberikan. Lantaran ketaatannya seorang santri kepada gurunya. Makanya katanya guru saya disampaikan taklim itu harus digunakan oleh santri, tidak boleh digunakan oleh guru. Bagaimana digunakan oleh santri? Watak iman, watak tenggelam, watak akhlaknya kepada gurunya, bahkan kepada temannya. Dalam taklim sudah dibahas. Kalau kemudian taklim digunakan oleh guru, maka gurunya akan menuntut untuk dihormati oleh santrinya. Tapi seharusnya taklim itu dipergunakan oleh santri, karena memang punyanya santri. Dipahami ya? Jadi apa-apa segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Innama a'malu niatnya karena Allah, ya karena Allah dan Rasulnya. Tapi karena selain Allah, maka akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. At-tani ada yang nomor 2, ghuslul wajhi ialah basuh wajah. Ada yang tahu? Ketika pada sudah dibaca sama itu tadi. Iya. Sudah ada apa? Tapi kayaknya selesai ya? Hah? Dan sampai? Antara ada yang nomor 2, ghuslul wajhi ialah basuh muka. Wahadu dan batasan membasuh muka memana bisa erosi ila muntahal lahyaini, dari
Paham ya di sini ya. Tempat tumbuhnya rambut kepala, idal muntahal lahya ini sampai pangkal jenggot ya. Wadhaqani dan dagu tulang panjangnya gitu ya. Jadi yang punya jenggot ini harus disisir sebelum berwudu, harus disisir, ambil air dimasukkannya, disisir jenggotnya, khawatir tidak kemasukan air. Hati-hati ya dalam berwudu ini. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, jangan saja mana, dikira tempat tumbuhnya alis. Jadi harus tempat tumbuhnya rambut kepala ya. Ilal muntahal lahya ini sampai pangkal jenggot, wadhaqani tulang dan dagu panjangnya. Dari sini ke sini. Yang punya jenggot sekali lagi harus disisir. Wa ardan dan luasnya. Mu'ardan dan luasnya minal uduni minal uduni, dari telinga sampai telinga. Jadi perhatikan telinga dari sini sampai ke telinga tentunya ya. Jadi jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang. Ini adalah mazhab Syafi'iyah, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai pangkal jenggot, terus kemudian luasnya dari telinga sampai ke telinga, minal uduni minal uduni, dari telinga ke telinga. Paham ya? At-tsalitsu, ada yang nomor 3, ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua cingkul, siku ya. Yang kedua siku. Jadi diperhatikan harus sampai siku. Kapan hari ada yang melihat itu tidak sampai siku. Jadi kalau misalnya mau pakai baju yang ketat, jangan kemudian pas keluar lagi dibuka, harus sampai siku. Ukurannya sampai siku ya sampai siku. Jangan kemudian pas karena susah cuma sampai segini, jangan. Dan ini sangat sering sekali terjadi di masyarakat. Saya melihat orang yang berwudu merasa kesulitan, biasanya tidak tahu apa pegawai apa yang pakaian jenis-jenis itu. Kadang ya hanya dipekes segini cuma bajunya itu, jadi tidak sampai apa ya, sikunya tidak sampai basah, maka tidak boleh, tidak sah ya. Indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i tidak sah. Sedangkan basuh kakinya sampai paha, ini kan takwalik ya. Sewaktu membasuh telapak, sewaktu membasuh kedua tangan tidak sampai kedua siku, sewaktu membasuh kedua kaki sampai paha. Ini takwalik ya. Ar-rabi'u, ada pun yang nomor 4. Ar-rabi'u, ada pun yang nomor 4, mas'u syai'in mim basyaratir ra'si, membasuh sedikit. Mas'u syai', membasuh sedikit, mim basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Au sya'rin, atau rambut. Au sya'rin, atau rambut, fi hatihi, di dalam batasan. Basuh sedikit ya, bisa di sini dari kulit kepala atau rambut. Bagaimana kalau yang sudah ada yang boleh di belakang? Boleh yang misal saya pernah melihat, saya pernah kiasi itu kalau jadi nggak tahu apa itu menjadi rutin, cuma saya pernah melihat dia itu sewaktu membasuh sebagian dari kulit kepala itu al-khamisu ghaslul rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, bersama kedua ka'bah.
baini bersama kedua mata kaki, ya. Jangan terprovokasi. Kenapa saya seperti itu? Saya juga dibegitukan dengan guru saya. Waktu mati, gue suruh dijilai ini membasuh kedua kaki, mengangkat baini sampai kedua kaki. Pakai saya gitu. Kayak gitu ya. Bisa kedua. Jadi bukan membalas ya, bukan ini balas dendam ya, bukan. Karena memang ini sebuah bantuan dari guru saya. Dan saya terhibur pada waktu itu. Yang benar Ustaz ya tidak. Sampai kedua mata kaki gitu. Jadi Rasulul Iqla ini membasuh kedua kaki ma'al ka'baini bersama kedua mata kaki sampai bahasa Madus Inggrisnya sampai cedik, sampai dicedik. Jadi jangan sampai kebalik, membasuh kaki itu hanya sampai di mata kaki, jangan sampai ngobrol ke paha-paha, apalagi pas dilihat temannya pahalanya awas bahaya juga kan. As-sadisu adapun yang nomor 6 at-tartibu ala hadhihi kaifiyati, yaitu tertib atas cara ini. At-tartibu ialah tertib ala hadhihi kaifiyati atas cara ini. Jadi harus diurut mulai dari niat ya. Niat dari budi tidak boleh. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus membasuh sebagian dari kulit kepala. Setelah itu membasuh telinga. Nah, ada sunnah ini itu. Sunnah. Terus sebagian niat dia tidak dihitung. Kayak orang Papua gitu. Kayak orang Papua cuma disuruh baca Pancasila 1, Pancasila 2. Apa ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi Pancasilanya jadi 6. Ini karena dia tidak dihitung. Jadi kayak orang Papua dulu di zamannya Arto itu. Pancasila 1, Pancasila 2, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi Pancasila bukan 5 jadi 6. Kalau saya ditanya apa hubungannya UUD 45 dengan Pancasila? Baik-baik saja makan aja gitu. Nanti yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan dan lutut sampai siku, yang keempat membasuh sebagian dari kulit kepala, yang kelima membasuh kaki sampai kaki, yang keenam tertib. Jadi tersusun ya. Apakah ada yang tidak tertib? Ada. Ada perlu saya ceritakan. Contoh sudah pernah saya ceritakan ya bagiannya. Tapi jangan menghilang ya. Itu sudah menghilang. Wa ingkana dan jika ada, saya membahas wa ingkana dan jika ada alaihi atas teman yang berwudu itu janabatun. Ini kalau dari guru saya kalau namanya Ismadri, ini bukan janabah, jinabah. Jadi kalau janabah itu sperma, kalau jinabah itu adalah orang yang junub. Jadi kalau ada wa ingkana dan jika ada alaihi atas man janabatun apa junub min mujama'atin, karena jima atau sebab jima, au khurujin maniyin atau keluar mani, binaumin sebab tidur, au ghairihi atau selain tidur. Ini yang bahaya. Kalau hanya karena sebab tidur menjadi korban
lazimahu maka wajib ghuslu jami'i badanihi apa membasuh seluruh badannya ma'an niyati bersama dengan niat raf'il janabati menghilangkan junub. Kalau kemudian orang yang berwudu itu junub, maka wajib bagi man yang junub itu membasuh, mengguyur seluruh badannya bersamaan dengan niat menghilangkan jenabah. Ya. Jadi apakah wudunya sah? Iya, wudunya sah. Tapi untuk sholat tidak bisa karena terhalang salah satu syarat sahnya sholat harus bebas dari hadas kecil dan hadas besar.